Sahabat Kristus yang dikasihi dan diberkati. Kali ini saya akan mengajak saudara sekalian untuk mengambil bahagian dalam pembahasan di seputar topik spiritualitas kehambaan dalam dunia persaingan. Saudara yang dikasihi dan diberkati, dunia yang kita diami adalah dunia yang penuh dengan persaingan. Dunia yang keras, dunia yang memungkinkan di sana terjadi bahwa yang seorang dapat mengintimidasi yang lain, yang seorang dapat memaksakan kehendak yang lain, dunia yang memungkinkan bahwa yang seorang dapat menghabisi yang lain. Dalam dunia ketika mana persaingan itu mencuat ke permukaan, menjadi Überman, menjadi manusia unggul, itu merupakan sesuatu yang dipandang penting. Betapa tidak, orang-orang yang eksis mereka mestilah merupakan orang-orang yang memenangkan persaingan. Mereka mesti memenangkan pertarungan, bahkan mereka mesti memenangkan peperangan. Saudara yang saya kasihi, dan karena itu kita paham gagasan tentang jadilah keras menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dihormati dan yang terus diperjuangkan tiap-tiap saat. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati, apa yang kita alami saat ini sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Sesungguhnya bukanlah sesuatu yang terjadi belakangan ini. Kita harus mengatakan bahwa bahagian ini kita warisi dari generasi sebelumnya, bahkan jauh-jauh sebelumnya. Di lingkup para pengikut Kristus, para murid bertarung, para murid bersaing, para murid berlomba-lomba untuk memiliki akses yang kemudian dari sana menempatkan diri mereka menjadi unggul yang seorang terhadap yang lain. Mereka dalam kaitan dengan kemuridan mereka mengajukan pertanyaan kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pertanyaan seperti ini berasumsi bahwa dalam kerajaan sorga ada kelas-kelasnya, ada peringkat-peringkatnya. Dan karena itu mereka bertanya, tetapi juga sekaligus dari sana mengatakan, apakah jalan yang mesti kami tempuh agar bahwa kami dapat menempatkan diri kami pada posisi yang tertinggi, posisi yang terhormat di dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi dan diberkati, dalam keadaan bahwa Yesus muncul dengan platform pelayanannya, para murid sibuk dengan agenda mereka sendiri. Para murid sibuk dengan diri mereka sendiri dan gagasan-gagasan yang terkait dengan keinginan diri mereka untuk menjadi besar, termasuk menjadi besar dalam kerajaan sorga. Apa yang terjadi kemudian menjadi menarik.
Seperti yang dapat kita baca pada bacaan ini, maka Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Ungkapan Yesus ini menarik. Dalam kecenderungan para murid untuk berlomba-lomba menempati pada posisi yang terhormat, Tuhan Yesus bicara tentang hal bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Pertanyaan kita ialah, apakah Tuhan Yesus tidak menginginkan agar bahwa para muridnya terlibat dalam dunia yang penuh dengan persaingan-persaingan? Apakah Tuhan Yesus tidak menginginkan agar bahwa para muridnya menempati posisi-posisi yang terhormat? Apakah Tuhan Yesus anti kepada suatu gerakan yang menempatkan para muridnya pada posisi-posisi yang tinggi termasuk dalam kerajaan surga? Terhadap pertanyaan ini kita katakan tidak. Tuhan Yesus ingin berkata kepada para muridnya, engkau mesti menempatkan dirimu dalam platform Kristus dan bukan platform dirimu sendiri. Jika Kristus yang adalah anak Allah kemudian telah menjadi Kristus yang merendahkan diri dan menjadi manusia, maka engkau sebagai murid Kristus, engkau mesti menempatkan dirimu dalam posisi yang demikian. Engkau mesti merendahkan diri. Dalam bagian ini kita hendak mengatakan kemuliaan kita, kemuliaan saudara dan saya tidak terletak pada apa yang kita lakukan, hal-hal besar yang kita inginkan. Tetapi yang paling pokok, kemuliaanmu terletak pada kesediaan engkau untuk merendahkan diri. Mengapa? Sebab dengan begitu, dengan merendahkan diri, maka sesungguhnya kita sedang berkata bahwa kebesaran kita terletak pada Tuhan dan bukan pada diri kita sendiri. Bahagian ini menjadi penting. Orang-orang percaya gereja Tuhan mestilah menjadi orang-orang percaya dan gereja Tuhan yang mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan diri sendiri. Mereka mesti menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi kekuasaan Tuhan, menempatkan diri mereka dalam lingkup kekuasaan itu menjadi besar karena Tuhan dan bukan karena diri mereka sendiri. Sampai pada bagian ini, kita hendak mengatakan, belajarlah daripada Kristus. Ketika engkau merendahkan diri, tidak berarti bahwa engkau kemudian akan menjadi kehilangan harga, kehilangan kebesaran dirimu. Tetapi sebaliknya, ketika engkau meninggikan diri, engkau akan direndahkan. Dari sini bacaan ini ingin mengatakan, di tengah-tengah spirit, di tempat mana persaingan-persaingan yang menjadi begitu sangat keras dan yang kemudian memakan begitu banyak korban, Kristus menarik kita untuk kemudian mengedepankan otoritas Tuhan sebagai yang akan membesarkan kita dan sebaliknya bukan diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk menempatkan spiritualitas kehambaan Kristus sebagai menjadi pokok yang kami junjung tinggi
di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persaingan-persaingan. Sebab dari sana kami tahu kebesaran kami terletak pada Kristus, pada Tuhan, dan bukan pada diri kami sendiri. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.